Teorema atau dalil Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki sudut 90 derajat, dari dua sisi segitiga yang saling tegak lurus. Perhatikan gambar segitiga siku-siku di samping. Ada tiga bagian dari segitiga tersebut yaitu, pertama, di depan sudut siku-siku disebut sebagai sisi miring atau panjang garis BC. Kedua, panjang garis AB disebut sisi alas. Ketiga, panjang garis AC disebut sisi tegak. Sisi AC dan sisi AB adalah merupakan dua sisi yang saling tegak lurus yang menghasilkan sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Sisi miring pada segitiga siku-siku selalu berhadapan dengan sudut siku-sikunya. Garis BC pada gambar di samping biasa dikenal dengan tiga istilah yaitu sisi miring, hipotenusa dan sisi terpanjang. Sedangkan garis AB dan AC pada gambar di samping biasa dikenal dengan istilah sisi penyiku. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa memperhatikan dengan baik gambar segitiga yang ada di samping. Rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras merupakan teorema yang menerangkan hubungan antara sisi-sisi yang ada dalam segitiga siku-siku. Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Dari gambar di samping dapat dinyatakan sebagai berikut. BC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Di mana BC adalah sisi miring sedangkan AB dan AC merupakan sisi penyiku dari segitiga di samping. Kita akan melihat beberapa perubahan dari rumus teorema Pitagoras. Perhatikan huruf kecil dari gambar di samping. Sekali lagi, mari kalian perhatikan huruf kecil dari gambar segitiga tersebut. Huruf kecil tersebut adalah huruf A, huruf B dan huruf C. Coba kalian simak dan perhatikan dengan baik. A adalah sisi miring atau hipotenusa. B adalah sisi penyiku 1 atau tinggi segitiga. C adalah sisi penyiku 2 atau alas segitiga. Jika yang ditanyakan adalah A, maka berlaku rumus A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Jika yang ditanyakan adalah B, maka berlaku rumus B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang C pangkat 2. Sedangkan jika yang ditanyakan adalah C, maka berlaku rumus C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nanti kita akan coba pada soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Untuk menyelesaikan soal-soal Pitagoras, yang perlu kalian ketahui adalah, sisi miring adalah sisi yang selalu berada di depan sudut siku-siku. Sekali lagi sisi miring itu selalu berada di depan sudut siku-siku. Perhatikan soal pertama ini. Dari segitiga tersebut, nilai sisi miringnya belum diketahui, sementara nilai dari kedua sisi penyikunya adalah 4 dan 3. Sehingga berlaku rumus yang pertama yaitu, A pangkat 2, sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Lalu, kita ganti nilai B, dengan 4 pangkat 2, dan C dengan 3 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Dan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lalu kita jumlahkan, menghasilkan 25. Maka, nilai A pangkat 2, sama dengan akar dari 25, yaitu 5. Jadi nilai A atau sisi miringnya adalah 5. Perhatikan soal kedua ini. Dari segitiga tersebut, nilai salah satu sisi penyikunya belum diketahui, sementara nilai dari sisi miring dan sisi penyiku yang lain adalah 13 dan 12. Sehingga berlaku rumus yang kedua yaitu, B pangkat 2, sama dengan A pangkat 2 dikurang C pangkat 2. Lalu, kita ganti nilai A, dengan 13 pangkat 2, dan C dengan 12 pangkat 2. 13 pangkat 2, sama dengan 169. Dan 12 pangkat 2, sama dengan 144. Lalu kita kurangkan, menghasilkan nilai 25. Maka, nilai B pangkat 2, sama dengan akar dari 25, yaitu 5. Jadi, nilai A atau salah satu penyikunya adalah 5. Kalian bisa membandingkan cara menyelesaikan soal pertama dan soal kedua ini dalam penggunaan rumus teorema Pitagoras. Oke, sangat mudah kan mengerjakannya. Yang penting adalah, kalian paham penggunaan rumus dari teorema Pitagoras ini. Kita beralih ke soal yang ketiga. Perhatikan soal kedua ini. Dari segitiga tersebut, nilai salah satu sisi penyikunya belum diketahui. Ini sama pada soal kedua tadi.
Sementara, nilai dari sisi miring dan sisi penyiku yang lain adalah 25 dan 15. Sehingga berlaku rumus yang ketiga yaitu, C pangkat 2, sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Lalu, kita ganti nilai A, dengan 25 pangkat 2, dan B dengan 15 pangkat 2. 25 pangkat 2, sama dengan 625. Dan 15 pangkat 2, sama dengan 225. Lalu kita kurangkan, menghasilkan nilai 400. Maka, nilai C pangkat 2, sama dengan akar dari 400, yaitu 20. Jadi, nilai C atau salah satu penyikunya adalah 20. Nah, sangat mudah bukan? Kalian boleh mencoba, dengan menggunakan soal latihan yang lain yang ada pada buku siswa. Ingat bahwa teorema ini, hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Selamat belajar di rumah buat kalian dan tetap semangat. Serta, selalu ingat pesan ibu, untuk mencegah penyebaran virus corona. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.